Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal mundur jauh ke masa lalu buat ngulik kisah salah satu peradaban paling awal di Tanah Jawa. Ini bukan cuma cerita soal kerajaan biasa loh, tapi soal gimana mereka membangun masa depan lewat sebuah proyek rekayasa yang wow, keren banget dan mengubah semuanya. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan penting ya. Kalian pernah kepikiran nggak sih, siapa sih yang pertama kali ninggalin jejak peradaban yang rapi dan terorganisir di Pulau Jawa ini? Jawabannya nih, membawa kita jauh ke masa lalu. Ke sebuah nama yang mungkin udah nggak asing lagi, Tarumanegara. Yuk kita bahas dulu soal kerajaannya. Di mana sih lokasinya dan kapan tepatnya peradaban ini mulai tumbuh? Perjalanan kita mulai di sini. Coba lihat, abad ke-5 Masehi. Bayangin deh, itu artinya udah lebih dari 1.500 tahun yang lalu, waktu di belahan dunia lain ceritanya masih macam-macam, di Nusantara, sebuah kerajaan ternyata udah mulai menancapkan akarnya. Terus di mana tepatnya? Nah, lokasinya itu ada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat. Di sanalah, di antara aliran sungai dan tanahnya yang subur, Kerajaan Tarumanegara ini berdiri dan berkembang pesat. Nah, yang perlu kita tahu nih, Tarumanegara itu bukan kerajaan sembarangan. Ini adalah salah satu kerajaan Hindu paling awal yang tercatat dalam sejarah kita. Bisa dibilang, mereka ini semacam pelopor buat kerajaan-kerajaan besar yang muncul setelahnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal masa keemasannya. Karena kan setiap kerajaan hebat pasti punya pemimpin yang hebat juga. Buat Tarumanegara, tokoh utamanya adalah Raja Purnawarman. Ini dia nih, sang superstar, Raja Purnawarman. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, beliau ini digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana banget. Dan emang benar, di bawah kepemimpinan dialah, Tarumanegara itu benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Terus, apa sih rahasia suksesnya? Simple tapi jenius. Purnawarman itu fokus ke dua hal yang paling mendasar, pertanian dan air. Dia sadar betul, kalau rakyatnya mau makmur, panennya harus berhasil. Dan kalau panen mau berhasil, pengelolaan airnya harus cerdas. 12 kilometer. Coba biarin angka ini meresap dulu. Apa artinya angka ini di abad kelima? Ini adalah panjang saluran air utama yang dibangun atas perintah Purnawarman. Sebuah mega proyek pada zamannya. Dan ini bukan cuma soal bikin parit biasa ya. Membangun kanal sepanjang 12 kilometer dengan teknologi abad kelima itu benar-benar pencapaian teknik yang luar biasa. Ini nunjukin kalau mereka punya organisasi yang rapi, pengetahuan yang maju, dan yang paling penting, visi seorang raja. Dengan ngendaliin air, Purnawarman itu sebenarnya ngendaliin kemakmuran. Keren banget kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Apa buktinya? Untungnya, jejak mereka nggak hilang begitu aja, karena mereka meninggalkannya di sesuatu yang abadi. Yap, jawabannya bukan di kertas yang gampang hancur, tapi terukir di atas batu. Inilah cara Tarumanegara ngobrol sama kita, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Bukti-bukti inilah yang kita kenal sebagai prasasti. Ada beberapa yang terkenal, kayak Prasasti Ciaruten dan Kebon Kopi. Tapi yang paling relevan sama cerita kita ini Prasasti Tuguh. Soalnya disitulah kisah pembangunan kanal 12 km itu diceritain dengan detail. Batu-batu inilah saksi bisu kehebatan mereka. Dan yang lebih keren lagi nih kalau kita lihat tulisannya, aksara yang dipakai itu Pallawa dari India Selatan dan bahasanya Sanskerta. Ini bukti kuat kalau Tarumanegara itu bukan kerajaan yang terisolasi. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan dan budaya yang luas banget, yang nyambung sampai ke India. Jadi, kesimpulannya gimana? Tarumanegara itu lebih dari sekedar nama di buku sejarah. Mereka adalah bukti nyata, salah satu saksi paling awal dari lahirnya sebuah peradaban yang kompleks dan canggih di Tanah Jawa. Merekalah yang meletakkan fondasinya. Nah, ini yang bikin kita mikir kan? Kalau sebuah peradaban 1.500 tahun yang lalu aja bisa bikin pencapaian sebesar ini, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil hari ini tentang visi, inovasi, dan tentang cara membangun sesuatu yang bisa bertahan selamanya? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.